Cinta adalah sebuah kondisi emosional yang ada dalam diri kita. Coba kita pertanyakan kepada masing-masing kita, sejauh manakah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapatkan bahwa setiap menyebut nama beliau, setiap kita menyampaikan salam kepada beliau, terasa bergetar dalam hati kita, bahkan bercucuran air mata kita, maka itu artinya kita punya kecintaan dalam diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat yang didahului dengan mendengarkan dua khutbah yang disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendekatkan diri kita kepadanya serta meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Sebagai sebuah kewajiban, pada awal khutbah pertama khatib mengingatkan dan berwasiat untuk diri sendiri dan seluruh yang hadir atau mengikuti mimbar ini dimanapun mereka berada. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang di negeri kita sebagaimana beberapa negeri dan negara yang lain
punya tradisi yang baik adalah memperingati hari kelahiran atau yang dikenal dengan nama Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah kewajiban yang ada dalam diri kita atas jasa besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sekuat tenaga siang, hari dan malam dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menghantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari masa jahiliyah, dari masa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal kemanusiaan, tidak mengenal berbagai kebaikan, dan Rasulullah telah sampaikan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, sehingga hari ini pun kita masih menikmati dan bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai ajaran suci yang dibawa oleh beliau, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih manusiawi, kehidupan yang lebih baik daripada berbagai umat dan mereka yang memiliki ajaran lain selain ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat, kecuali sebagai pengejuan tahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, kepada seluruh yang ada di berbagai alam di dunia ini. Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk selalu memupuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya setiap kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun demi tahun, maka kita harusnya mengintrospeksi diri. Kita harus mengevaluasi sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang cinta adalah sesuatu yang abstrak, cinta tidak bisa dengan mudah dipahami, tetapi kita bisa punya contoh-contoh, kita bisa analogikan dengan beberapa cinta yang kita miliki dan kita laksanakan serta kita alami dalam kehidupan kita. Setiap kita punya cinta pada kedua orang tua kita, khususnya ibu yang melahirkan kita. Coba kita saksikan dan kita coba pada diri masing-masing, khususnya mereka yang telah ditinggal oleh kedua orang tuanya atau ibunya, khususnya mereka telah pindah ke alam lain, mereka telah wafat. Bagaimana kondisi kita di saat kita mengingat jasa ibu kita? Bagaimana ketika kita mengucapkan, lidah kita mengucapkan nama ibu kita? Apakah ada getaran dalam hati kita, ataukah mungkin malah meneteskan air mata dari mata kita? Itu artinya kita punya kecintaan yang ada dalam diri kita. Cinta adalah sebuah kondisi emosional yang ada dalam diri kita. Coba kita pertanyakan kepada masing-masing kita, sejauh manakah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Coba kita evaluasi setiap kita menyampaikan salawat dan salam kita. Di saat kita menyampaikan dalam mahallul qiyam, kita berdiri dalam rangka menyampaikan salam kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang terjadi dalam hati kita, apa yang terjadi pada mata kita. Kalau kita dapatkan bahwa setiap menyebut nama beliau, setiap kita menyampaikan salam kepada beliau, terasa bergetar dalam hati kita, bahkan bercucuran air mata kita, maka itu artinya kita punya kecintaan dalam diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah punya, maka patut dipertahankan dan selanjutnya harus selalu diupayakan untuk diperbanyak kecintaan kita, diperdalam kecintaan kita, dan itu bisa kita evaluasi minimalnya pada saat kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kita mahallul qiyam, di saat kita menyampaikan salam kita walaupun dari jauh, posisi kita jauh dari pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah sana, tetapi salam kita bukan kepada jasad beliau, salam kita adalah kepada ruh beliau, yang dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang menyampaikan salamnya kepadaku, maka Allah mengizinkan aku untuk menjawab salam-salam mereka. Itu artinya bahwa kita didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, dengan kedamaian, dengan berbagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum merasakan itu, bagi kita sama saja menyebutkan nama beliau dengan nama yang lain, bagi kita sama saja mengucapkan salam kepada beliau seperti kita mengucapkan salam kepada sesama teman atau manusia, maka perlu kita untuk memperdalam pengenalan kita kepada beliau. Boleh jadi kita tidak merasakan cinta kepada beliau karena kita belum mengenal beliau. Kita hanya mengenal nama beliau. Boleh jadi kita mengenal tanggal lahir beliau. Boleh jadi kita mengenal siapa nama ayah dan ibu beliau. Tetapi tentu itu tidak cukup untuk kemudian menanamkan cinta dalam diri kita. Kita harus lebih banyak membaca sirah, membaca sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau setelah menjadi nabi dan juga sebelum menjadi nabi, kehidupan yang penuh dengan keteladanan, kehidupan yang penuh dengan perjuangan, kehidupan yang penuh dengan kepedulian beliau terhadap umat manusia, baik yang ada hadir di saat itu dan juga umat manusia hingga akhir zaman, yang itu artinya kita juga. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat dalam Al-Quran, salah satu sifat beliau adalah harisun alaikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi yang beliau adalah sangat memikirkan kalian umat manusia, sangat berusaha untuk kalian semua umat manusia mendapatkan kebaikan, dan kita semua terhindar dari mara bahaya, terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan Nabi Muhammad berjuang siang hari dan malam dalam rangka keselamatan kita semua.
Dalam ayat Al-Quran Allah SWT juga menceritakan di ayat yang lain bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih di saat beliau menyampaikan ajaran Allah dan banyak yang tidak mendengar ajaran beliau. Banyak seperti yang terjadi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, misalnya umat Nabi Nuh yang diceritakan di dalam Al-Quran, di mana mereka menutup telinganya untuk mendapatkan ajaran Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sedih hingga turun ayat di dalam Al-Quran yang Allah menghibur diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan sedih. Turun ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Nabi Muhammad, yang salah satu namanya adalah Taha, kami Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk engkau bersedih. Dalam ayat yang lain Allah juga menghibur, wahai Nabi Muhammad, biarkanlah mereka yang tidak mau beriman kepadamu dan kepada Allah, memang Allah berikan kebebasan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setiap orang punya kebebasan untuk beriman ataupun dia kafir, tentunya masing-masing memiliki konsekuensinya. Itu semua adalah akan kita pahami ketika kita memperdalam dan selalu membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita punya kewajiban untuk menanamkan itu juga kepada anak dan keluarga kita. Menjadi kewajiban kita untuk memperkenalkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga rumahnya yang dikenal dengan nama Ahlul Bait yang hidup serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mereka adalah putri beliau Sayyidah Fatimah, cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Perlu kita perkenalkan kepada anak dan keluarga kita, kepada cucu dan generasi muda kita, sehingga mereka juga punya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan dengan kecintaan itulah dan dengan pengenalan itulah akan bertambah kecintaan mereka, dan dengan terus memperkenalkan juga akan bertambah lagi kecintaan mereka, dan juga akan mudah untuk meneladani dalam kehidupan kesehariannya. Dan itu perlu, haruslah kita jadwalkan dalam kehidupan kita. Mungkin minimal 1 minggu 1 kali ada komunikasi, ada waktu di mana kita mengkhususkan untuk duduk dengan anak, istri atau cucu kita, sehingga kita mampu untuk menjelaskan kepada mereka langsung, atau boleh jadi membacakan buku-buku yang sudah diterbitkan dan menjelaskan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menguatkan diri kita, hingga hari demi hari akan bertambah makrifah kita, pengenalan kita kepada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan mudah-mudahan itu semua akan mendorong untuk kemudian kita mampu meneladani kehidupan baik, keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا
نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Pada khutbah yang kedua kembali kami memuja dan memuji Allah, bersalawat dan bersalam ke haribaan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga suci beliau, sebagaimana Allah telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan kembali kami mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir serta mendengarkan mimbar ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, khususnya di bulan Maulid seperti ini, dengan lebih banyak mengenal pribadi Rasulullah. Dan salah satu kewajiban kita dengan mengenal pribadi beliau adalah selalu menguatkan persatuan di antara kita, karena itulah yang diperjuangkan oleh beliau selama hidupnya. Di saat beliau hijrah ke Madinah, beliau mempersatukan antara muhajirin dan ansar, antara semua kaum muslimin dipersaudarakan. Dan kita tidak boleh hari ini untuk kemudian memporak-porandakan persatuan di kalangan kaum muslimin, walaupun boleh jadi banyak perbedaan di antara kita, termasuk perbedaan dalam politik, perbedaan dalam partai, ataupun perbedaan dalam lainnya. Tidak boleh kemudian mencerai-beraikan kita dan menjadikan satu dengan yang lain untuk bermusuhan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita sehingga kita selalu berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والزنا والفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من نعمه يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.